11 anak laki-laki terbaring di pantai. Mereka merangkak maju sambil menggunakan batang besi untuk merasakan jalan mereka. Tiba-tiba, salah satu anak laki-laki tampak telah menabrak sesuatu. Dia perlahan-lahan menyela pasir dengan tangan, mengungkapkan sebuah ranjau darat. Dia membuka tutup ranjau itu dan dengan hati-hati melepaskan detonatornya. Satu ranjau telah dinonaktifkan. Tim lainnya melanjutkan untuk membuka lebih banyak ranjau. Setelah proses yang penuh ketegangan dan teror, pekerjaan hari itu akhirnya selesai. Menjelang malam, anak-anak itu masih harus mengumpulkan rumput liar untuk membuat kasur. Pekerjaan mereka berbahaya, namun perlakuan terhadap mereka seperti perlakuan terhadap hewan. Tidak ada pasokan makanan dan mereka bahkan tidak memiliki tempat tidur untuk tidur. Setelah beberapa hari kelaparan, mereka tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meminta makanan kepada komandan mereka. Namun komandan tersebut tidak bisa berbuat apapun karena militer tidak memberikan dana apapun. Malam itu, salah seorang anak laki-laki yang terlalu lapar untuk menahan rasa sakit memutuskan untuk keluar dan mencari makanan untuk kelompok mereka. Keesokan harinya, saat proses pembersihan ranjau, seorang anak merasa demam dan lemas. Dia meminta izin untuk beristirahat, namun permintaannya ditolak oleh komandan. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki lainnya sedang berusaha menonaktifkan sebuah ranjau ketika tiba-tiba dia mulai muntah. Detik berikutnya, terdengar ledakan keras. Ranjau meledak tepat di depannya. Kedua tangannya terlempar. Semua orang terkejut oleh ledakan yang tiba-tiba itu. Anak-anak segera membawanya kepada komandan. Komandan sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di luar, namun dia tidak mengambil tindakan. Hanya ketika dia mendengar anak itu menangis kesakitan, berkata, "Saya ingin pulang, saya ingin bertemu ibu saya." Barulah dia kehilangan kendali. Dia bergegas keluar dan memberi anak itu suntikan penghilang rasa sakit. Anak itu kemudian dibawa dengan ambulans. Namun tak lama kemudian, semakin banyak anak yang mulai muntah. Salah seorang anak mengakui kepada komandan bahwa malam sebelumnya, dia telah mencuri pakan hewan dari rumah tetangga untuk memberi makan kelompok mereka. Komandan bingung dan memutuskan untuk memeriksa dengan tetangga tersebut. Ternyata, pakan tersebut telah tercampur dengan kotoran tikus yang menjadi penyebab penyakit mereka. Tetangga itu membenci orang Jerman. Komandan memerintahkan semua orang untuk minum air laut untuk menyebabkan muntah dan membersihkan perut mereka. Beberapa hari kemudian, komandan mengunjungi rumah sakit lapangan hanya untuk diberitahu bahwa anak itu telah meninggal. Dia tidak bisa berbicara, hanya diam-diam mengambil sekeranjang makanan dari dapur saat kembali. Adegan ini disaksikan oleh atasan komandan. Akhirnya, anak-anak itu mendapatkan makanan yang telah lama mereka idam-idamkan. Komandan juga memberitahu mereka bahwa anak yang telah meninggal itu sebenarnya sudah tidak dalam bahaya dan akan segera kembali ke kampung halamannya. Kabar baik ini membuat anak-anak itu terasa senang. Malam itu, komandan terbangun oleh suara di luar. Ternyata, atasnya telah membawa sekelompok tentara di Remak untuk menghina anak-anak itu. Komandan bergegas untuk menghentikan mereka. Namun atasannya, yang tidak ingin membuat keributan besar, memperingatkan komandan sebelum pergi, "Jangan lupakan identitasmu dan jangan merasa kasihan pada orang Jerman." Ternyata, anak-anak ini adalah orang Jerman. Mereka adalah tentara baru yang belum dikirim ke medan perang. Setelah kekalahan Jerman, mereka ditangkap untuk membersihkan 1,5 juta ranjau darat yang telah digubur oleh ayah mereka di pantai Denmark. Yeay!